pagi semuanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Daniel 1 ayat 3 sampai 7. Daniel 1 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelayan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hasanya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Betsalsar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Sampai di situ firman Tuhan. Tetapi firman ini sesungguhnya menceritakan bagaimana bangsa Babel ketika memenangkan atau menguasai Yerusalem, dalam hal ini bangsa Yehuda, dan mereka mengambil orang-orang yang cakap untuk dididik, yang pada akhirnya mereka harus melayani raja. Jadi barangkali kalau ini diselidiki lebih jauh, orang-orang Babel mengetahui bahwa orang Israel itu orang-orang yang luar biasa oleh karena Tuhan. Dan dia akan memanfaatkan mereka, tapi sebelum mereka diaktifkan sebagai pegawai raja di Babel, mereka harus di brainwashing, dicuci otaknya. Bukan saja dari lingkungan mereka yang dikondisikan, bahkan di ayat 7 di sini, itu nama-nama mereka diganti. Jadi beberapa orang Yehuda, termasuk di antara 4 orang yang akan kita lihat apa arti nama mereka saat ini, mereka dikondisikan sedemikian rupa sehingga dia bisa meninggalkan adat istiadatnya, kebiasaan hidup mereka, tetapi mereka akan digunakan sepenuhnya akan kecakapan kemampuan mereka untuk menjadi pelayan raja di Babel. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ayat yang ke-7, bagaimana nama dari 4 orang tokoh, orang muda yang luar biasa ini diganti namanya. Jadi Daniel, itu artinya Tuhan adalah hakimku, diganti dengan Beltsasar, yang artinya Bel, melindungi raja. Artinya Bel itu nama salah satu dewa di Babel. Bel melindungi raja. Kemudian Hananya, yang artinya Tuhan menunjukkan kemurahan, diganti dengan Sadrah. Sadrah itu nama dewa bulan di Babel. Misael, itu artinya siapakah seperti Tuhan, diganti dengan Mesak, yang artinya dewa bulan. Kemudian Asaria, yang artinya Tuhan telah menolong, diganti dengan Abednego, artinya pelayan Nebo, atau pelayan dewa kebijaksanaan. Tetapi dari fakta yang ada, sekalipun beberapa orang Yehuda itu dikondisikan sedemikian rupa untuk meninggalkan budayanya, bagaimana mereka penyembah-penyembah Tuhan, 4 orang di antara mereka ini ternyata mereka terbukti orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka dicuci otaknya sedemikian rupa, tetapi 4 orang, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini terbukti
tidak ada yang pernah mengubah sikap hatinya menjadi penyembah-penyembah Raja Israel. Nah, hal ini barangkali menceritakan bahwa kondisi, suasana, budaya, kejadian di dalam hidup itu bisa mengubah satu nilai kehidupan seseorang yang tadinya benar-benar dia menjadi penyembah Tuhan, bisa jadi dia menjadi orang-orang yang pada akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi dengan cara hidup yang terus dipeliharanya dengan benar, dengan taat, dengan setia, apapun kondisinya tidak akan pernah mengubahkan kehidupan seseorang ketika dia terus belajar mendekat kepada Tuhan. Jadi barangkali ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kondisi, situasi yang sulit, yang keras, yang seolah-olah tidak ada harapan atau bahkan kondisi kita diletakkan dalam satu lingkungan yang benar-benar berbeda. Untuk beberapa orang bisa jadi dia akan benar-benar mengubah identitasnya. Tetapi siapa yang sungguh bergantung penuh kepada Allah, dia tetap terpeliharakan imannya untuk dia tetap menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Nah, biarkan 4 tokoh Alkitab ini, yaitu Sadrah, Mesah, Abednego, dan Belteshazzar, itu benar-benar memberikan motivasi bagi kita, seberapapun, seperti apapun kondisi yang ada di dalam hidup kita, karena kita tetap menjaga ketaatan, kesetiaan untuk bergaul dengan Allah, pada akhirnya Allah peliharakan kita menjadi umat-umat yang terpeliharakan di dalam iman. Mari kita jalani setiap hal di dalam hidup ini, terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita terbukti sebagai orang-orang yang setia di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai di dalam